Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Pahit getir rasanya, tragedi besar yang menimpa hidupmu. Dan penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, boleh cek info kontak di deskripsi box. Oke. Ada 2 of Wands, ada 3 of Wands, ada 2 of Swords, ada 10 of Swords, dan di sini ada Eight of Pentacles. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke? Untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Saya melihat di sini sebagian Gemini saat ini berusaha untuk lebih mengendalikan diri ya. Untuk lebih kontrol tentang pikiran, tentang apapun yang saat ini sedang kamu hadapi. Tentang kepahitan, tentang kegetiran, tentang tragedi besar yang menimpa hidup kamu saat ini. Berusaha untuk lebih mengontrol, lebih mengendalikan diri kamu agar tidak terbawa hasutan, terbawa emosi, terpengaruh. Kamu berusaha untuk terlebih dahulu menenangkan pikiran, perasaan kamu, agar nantinya kamu tidak salah dalam bertindak, tidak salah dalam membuat keputusan. Di sini saya melihat kamu sudah tahu sebenarnya. Kamu sudah berusaha untuk lebih tahu solusi tentang yang apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Tapi saat ini kamu berhati-hati. Ya mungkin kamu akan melakukan ini di waktu yang tepat. Tapi untuk saat ini kamu berusaha untuk lebih berdiam diri dulu, kontrol dulu diri kamu, lebih mempertimbangkan resiko, konsekuensi yang akan ada untuk setiap tindakan yang akan kamu lakukan setelah ini. Tapi di sini saya melihat kamu seseorang yang punya tujuan. Kamu seseorang yang tahu arah langkah kaki kamu. Meskipun banyak hal yang terjadi menyakitkan, tapi itu tidak akan membuat kamu kehilangan arah. Saat ini kamu sudah tahu apa yang ingin kamu tuju. Kamu sudah mampu untuk melihat. Kamu sudah lebih mempersiapkan tentang masa depan, tentang perbaikan, tentang bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Akan ada saatnya kamu benar-benar melakukannya. Di saat yang tepat, di momen yang tepat, kamu akan kembali melangkah. Ya mungkin saat ini kamu butuh jeda, kamu butuh untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri, kamu berusaha untuk agar tidak salah lagi.
Tidak salah dalam memilih, tidak salah dalam melangkah, dan tidak salah dalam memutuskan apapun dalam kehidupan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih memikirkan. Karena selalu akan ada keraguan-keraguan ya. Kamu akan lebih bisa mempertimbangkan resiko atau konsekuensi yang akan ada di setiap pilihan dan di setiap keputusan dalam kehidupan kamu. Karena saya melihat di sini ada two of swords ya. Saya melihat ada yang mungkin ingin menghancurkan kebahagiaan kamu. Ada yang mungkin seseorang yang berpura-pura baik, atau di sini kamu sudah terlalu percaya terhadap dia tapi ternyata dia menyakiti kamu. Ya mungkin orang terdekat juga ya di sini. Oke. Itulah hal yang mungkin membuat kamu sulit untuk percaya, kok bisa tega, kok dia bisa melakukan hal seperti itu. Kamu seperti dibutakan oleh perkataannya, kamu seperti dibuat bagaimana caranya kamu untuk percaya terhadap dia. Artinya kamu dibutakan oleh kebaikan-kebaikan palsu yang dia lakukan. Dan pada akhirnya ternyata hanya ingin memanfaatkan kamu. Pada akhirnya di sini kamu hancur. Oke? Pada akhirnya kamu ditipu, dimanfaatkan, dibohongi. Inilah yang membuat kamu lebih berhati-hati lagi dalam melangkah nantinya. Jangan sampai, jangan terlalu membiarkan orang-orang gampang untuk membuat kamu percaya. Yang pada akhirnya semua itu membuat kamu dalam keterpurukan. Ada Ten of Swords di sini. Saya melihat di sini tentunya kamu tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga ya. Hal ini bakalan terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi walau bagaimanapun saat ini kamu berusaha untuk lebih menata kembali kehidupan kamu ya. Apapun, siapapun yang menyakitkan kamu berusaha untuk lebih mengendalikan diri kamu. Untuk melihat permasalahan itu dari sisi yang berbeda. Kamu tidak mau mengungkit-ungkit. Saat ini kamu lebih fokus bagaimana caranya kamu untuk bisa keluar dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak baik, dari circle yang tidak sehat. Baik itu dalam circle pertemanan, hubungan asmara kamu, apapun itu. Kamu berusaha untuk keluar dari situasi itu, dari circle itu. Oke? Ada Age of Pentacle, karena fokus kamu saat ini adalah bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki finansial kamu. Kamu saat ini lebih fokus kepada pekerjaan kamu. Ya mungkin saat ini kamu mengesampingkan masalah asmara, cinta. Ya mungkin fokus kamu saat ini adalah bagaimana untuk memulihkan kehidupan finansial kamu. Memperbaiki yang mungkin sempat kehilangan dulunya, sempat hancur, sempat dalam keterpurukan. Ya mungkin saat ini prioritas kamu adalah memperbaiki itu dulu. Oke? Dan tentunya kamu sudah lebih tahu tujuan kamu, arah kamu mau kemana, apa yang harus kamu lakukan di sini. Ada saatnya kamu benar-benar bangkit dan siap untuk kembali memulai sesuatu yang baru, siap untuk memulai langkah yang baru, kehidupan yang baru. Oke? Akan ada saatnya. Pada akhirnya semua akan berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan, karena di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih punya planning yang sangat baik ya, merencanakan sesuatu hal dengan matang. Pada akhirnya semua itu juga akan membawa kebaikan untuk kehidupan kamu ke depannya. Oke, kita lanjut untuk Gemini. Ada step up and lead di sini. Ada take inspired action. Ada be real. Ada believe in your good luck.
Dan di sini ada attend to details. Saya melihat di sini tentunya banyak hal yang membuat kamu terinspirasi ya. Ya mungkin tentang apa yang kamu alami, tentang apa yang kamu lihat, tentang apapun yang kamu dengar dalam kehidupan kamu untuk bisa memperbaiki diri, oke? Untuk lebih bisa tahu tujuan, arah kamu mau kemana. Banyak hal yang membuat kamu terinspirasi di sini. Banyak hal yang membuat pelajaran yang menjadikan kamu lebih kuat lagi, lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan. Banyak inspirasi yang akhirnya kamu dapatkan, ya mungkin dari rasa getir, rasa sakit, dari peristiwa atau tragedi besar yang mungkin menimpa hidup kamu. Banyak hal, pada akhirnya semua itu membuat kamu lebih terinspirasi untuk melakukan kebaikan, oke? Untuk memperbaiki kehidupan kamu, memperbaiki diri kamu di sini. Karena memang di sini kamu yakin semua akan baik-baik saja dan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan kamu akan benar-benar nyata di sini. Meskipun tentunya kamu tahu selalu akan ada tahapan, selalu akan ada proses di setiap langkah, oke? Di setiap tindakan, di setiap keputusan yang akan kamu pilih. Saya melihat kamu saat ini lebih detail ya. Kamu tentunya tidak mau sembarangan lagi, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang nantinya bakalan bisa saja berpotensi nyakitin diri kamu lagi. Jadi saat ini kamu lebih detail, kamu lebih berusaha untuk melindungi diri kamu, memproteksi diri kamu agar hal-hal yang dulunya menyakitkan itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Oke? Karena memang di sini kamu sudah punya planning, kamu sudah punya rencana yang sangat matang, kamu tahu arah tujuan kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu menyadari tentunya akan ada setiap proses, hambatan, rintangan, tapi di sini kamu mampu untuk kontrol diri kamu, untuk mengendalikan diri kamu, untuk tetap menjalani, untuk tidak berbalik arah nantinya jika ada kesulitan, jika ada hambatan, rintangan yang membuat kamu putus asa. Kamu berusaha untuk tetap menjalani kehidupan kamu, untuk tetap bisa sampai di tujuan kamu. Sepahit apapun, sesulit apapun, kamu yakin semua akan baik-baik saja. Oke, inilah rasa pahit getir yang mungkin kamu rasa karena tragedi besar yang mungkin menimpa sebagian Gemini, berusaha untuk kuat, tegar, menjalani kehidupan yang mungkin penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan. Oke, segini dulu readingannya untuk Gemini. Semoga hal-hal yang baiknya ini resonate dan hal-hal yang negatifnya silahkan kamu buang. Jadikan itu sebagai pengingat kamu untuk kedepannya. Dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk Gemini dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Gemini masih dalam kesedihan, masih dalam keterpurukan, masih ada situasi atau kondisi yang membuat kamu terus-terus larut dalam kesedihan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan untuk kamu kembali bangkit, oke? Kembali tahu tujuan kamu. Jangan pernah kehilangan arah dalam kehidupan untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Apa yang menjadi keinginan dan prioritas dalam kehidupan kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.